Kami datang kepadamu ya Bapa malam hari ini. Mungkin dengan segala beban hidup kami, mungkin dengan segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, dan mungkin juga dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Dan apapun situasi kami mau angkat tangan dan kami mau katakan, kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Datang di hadapan-Mu, masuk di dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Dan bilang Engkau disenangkan Tuhan. Dan Engkau berkenan Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Engkau yang bertata di atas pujian. Saat kami mengangkat tangan kami, saat kami mengangkat suara kami, saat kami menyanyikan pujian dan penyembahan kami percaya yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat, yang membutuhkan jalan keluar, Engkaulah jalan keluarnya Tuhan. Yang terikat dibebaskan, sebab nama-Mu berkuasa, berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi ini Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami saat ini. Ya Roh Kudus, menjamah setiap hati kami. Kami mau datang dengan pujian dan penyembahan kami. Kami datang dengan persembahan kami. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Kami memuji-Mu. Engkaulah Tuhan pengharapanku, Engkaulah Allah perlindunganku. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia, Dia yang layak ditinggikan, layak dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan, Kaulah pengharapanku. Harapanku, ku percaya hanya kepadamu.
Yesus Allah perlindunganku. Yesus Allah perlindunganku. Haleluya. Engkau yang Katakan sekali lagi, katakan Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh. Saudara, kita makin berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Dengan pujian Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh Tuhan dengan pujian. mulutku Haleluya. pujian Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Haleluya. Dan hormat kepadamu. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya rindu cuma saja mengangkat pujian ini, katakan. Mau percaya kepadamu Tuhan. Yes. Amin. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Kaulah pengharapanku. Syadalah Bapa para basyitaki. Perlindunganku. Amin. Amin. Masih jemaat mengangkat pujian, katakan mulutku penuh kepadamu. Panjang hari kepadamu. Haleluya. Angkat pujian ini sama-sama, katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Oh,
Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Sama-sama kita angkat pujian ini, kata ku kagum hormat, haleluya. Ku kagum dan hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau layak dipuji. Ku kagum. Angkat tangan kita dua-dua di hadapannya. Katakan ku kagum akan Engkau Tuhan. Ya Rasul. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Saudara saja angkat pujian ini. Diam saja, katakan. Kami memuliakan nama. Haleluya. Ora basiri ala baba. Usyanta karabasiri ala baso. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Bapak Ibu saja menyanyi kemudian. Katakan. Biarlah pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, sebab Kau Allah yang layak dipuji Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Yeah. Nikmati hadirat. Yes. Nikmati jamahan. Buka hatimu. Roh Kudus sedang bekerja. Akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum
Biarlah nama Tuhan ada di tempat ini. Biarlah nama Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kita. Biarlah nama Tuhan ada di gereja ini. Biarlah nama Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Biarlah nama Tuhan ada di kota kita. Biarlah nama Tuhan ada di Indonesia. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh yeah, yeah. Haleluya. Yuk sama-sama kita katakan, Tuhan namamu selalu, Tuhan namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa
Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Oh yeah. Berkuasa, Diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan. Yes. Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini Tuhan, tempat ini dipenuhi nama. Sekali lagi akan menjadi katakan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kejayaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Berkuasa, diam dalam hadirat. Engkau tetap Tuhan. Ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami, gereja kami dipenuhi. Kota kami, haleluya. Bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, karena namanya berkuasa di atas segalanya. Percayalah, nama Yesus, nama yang menyembuhkan. Nama Yesus, nama yang melepaskan. Nama Yesus, nama yang berkuasa untuk membangkitkan. Kami percaya Tuhan, nama-Mu sungguh berkuasa. Haleluya. Hanya nama-Mu, nama-Mu mengatasi segalanya. Yes, jangan ada seorang pun yang terdiam. Sembah Dia, sembah Dia. Ira lama syid, udara basi arabo. Name above all name, Jesus, Jesus, Jesus. Name above all name, Jesus. I worship You, Lord. I worship You, Lord. Oh, hey, I worship You. I worship You. Yang kami tahu, kami punya Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan buat nama Tuhan.
Yang kami tahu kami punya Tuhan yang membukakan jalan buat setiap jalan buntu kami. Yang kami tahu kami punya Tuhan yang melepaskan kami dari segala jerat apapun itu. Yes, Lord. Yang kami tahu kami punya Tuhan yang namanya berkuasa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, you are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. Working in this place. I Hallelujah. worship you. Hallelujah. I worship you. You are here. Working in our midst. I worship you. I worship you. I I worship worship you. you. Are You here. are here. Walking in this Working place. in this place. I worship you, Lord. I worship you. I worship you. I worship you. Yes, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in The darkness, Amen. my God, that is Amen. who you are. Yes, you are, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, You are here, touching every heart. touching every heart. I worship I you. worship you. I worship you, I Lord. worship you. You are here, You are here, healing every heart. healing every Healing heart. every heart. I worship you. I worship I you. worship you. Yes, you are eternal life around. Turning lives around. Yes, Engkau yang membalikkan segala sesuatunya, Tuhan. Amin. I worship you. Yes, you are here. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Yes, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. You are. Miracle worker, Hallelujah. promise keeper. Light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Yes, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise Amen. keeper, light in the darkness. Rawasha. My God, that is who you are. Waymaker, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you
never stop working. Amin. You never stop. Amin. You never stop working. Ada amin, saudara. Even when I Yes. don't see it, you're working. Even when I don't feel Hallelujah. it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. When I don't see Even when I don't see it, you're working. Even when I don't Even feel when I don't it. feel it, you're working. Hallelujah. You never stop. You never stop working. Yes, you are. You never stop. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. You are miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Hallelujah. Aku punya Tuhan yang besar, yang
Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa di tempat ini Tuhan. Tidak ada satu tempat yang lebih baik selain ada di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu jiwa kami disegarkan, roh kami dibangkitkan Tuhan, dan pikiran kami diubahkan. Malam hari ini aku percaya Tuhan, sesuatu yang ilahi sedang menjamah setiap orang di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dan Engkau mengerti dan Engkau memahami setiap hati, setiap jiwa yang hadir di tempat ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau sedang melimpahkan kekuatan-Mu dan kuasa-Mu, dan kami mau berjalan di dalam kemenangan Tuhan di hari-hari terakhir ini, supaya semakin hari kami semakin layak berkenan kepadamu Tuhan. Itulah panggilan kami yang terbesar, itulah panggilan kami tertinggi, yaitu Tuhan, kami hidup menyembah dan mengabdi kepadamu dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, jam hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Ya, silakan duduk saudara sekalian. Terima kasih kepada sahabat saya Pak Petrus. Ya, luar biasa. Saya sangat diberkati hari ini dengan semua tim pujian penyembahan ya. Berikan aplaus buat mereka semua. Saya tahu mereka mempersiapkan diri dan saya merasakan ada hadirat Tuhan yang kuat, yang luar biasa ada di tempat ini ya. Saya berdoa supaya ini juga terjadi seperti di Asbury University ya. Bagaimana terjadi satu movement, nggak ada bintang, nggak ada apa saudara, tapi Roh Kudus yang kerja ya, sehingga orang rindu untuk memuji nyembah Tuhan sampai ratusan jam loh saudara. Tadi saya rasanya apa mending saya nggak usah khotbah aja gitu. Ya, tapi saya tahu bahwa Roh Allah sedang bekerja saudara di tempat ini, dan hari-hari ini juga Tuhan sedang bekerja melalui pujian dan penyembahan. Saya akan bicara hari ini tentang how to touch the heart of God. Ya, bagaimana kita bisa menyentuh hati Bapa di sorga. Saya ingat waktu saya kecil saudara, saya punya seorang ayah yang sibuk juga pelayanan, karena dia seorang pendeta, jadi suka pergi keluar kota, keluar pulau juga. Dan setiap kali pulang, saya ingat dia tidak pernah lupa membawa hadiah. Ya, entah itu apa bingkisan ya, selalu itu udah menjadi kebiasaannya. Jadi kalau dia pulang saudara, kita udah seneng gitu nyambut. Terus kita teriak, papi pulang, itu kayak lagunya kayak gitu ya. Wah, semua rebutan, langsung ngambil tasnya, ngambil bungkusannya saudara. Dan ketika semua membongkar bungkusannya, saya ini dikenal di keluarga paling lihai, licin, paling likiat. Karena saya enggak ngambil bingkisannya, bungkusannya enggak. Yang saya lakukan adalah saya memeluk papa saya, kemudian papa capek ya. Kemudian saya ambilkan air minum, saya ingat saya membantu dia melepaskan sepatunya. Kemudian saya tahu ayah saya itu papa saya itu paling suka dipijet. Jadi saya pijet dia saudara. Nah lagi saya pijet, saya mulai ngomong begini, papi, di toko sebelah itu ada mobil-mobilan tuh. Ya, wah waktu saya ngomong begitu telinganya bergerak, saya pijetannya makin kencengin saudara. Ya saya kencengin pijetannya saudara. Sampai dia rada-rada ngantuk, udah setengah tertidur ya, sudah 5 watt matanya. Baru gimana pi? Kira-kira beli apa enggak? Ya udah lu beli aja deh. Akhirnya dia tertidur. Dan apa yang terjadi? Saya seringkali mendapatkan sesuatu yang lebih dari papa saya dibanding saudara saya. Bukan karena papa saya pilih kasih, enggak. Tapi saya tahu mengambil hatinya. Nah, saya hari ini mau beritahu pada Anda sekalian, hal yang paling ya menyenangkan hati Tuhan itu adalah worship. Oleh karena itu, kalau saudara nggak hidup di dalam worship, dalam penyembahan, saya mau beritahu kepada Anda sekalian, kenapa? Seolah-olah Tuhan kok kayaknya pilih kasih. Bukan, Tuhan mengasihi kita. Tapi kita akan belajar hari ini dari seorang yang bernama Daud. Daud dikatakan adalah seorang yang berbeda, punya track record yang menurut saya saudara sangat buruk, lebih buruk daripada Saul. Kenapa saudara? Bayangkan saja, Daud nggak pernah loh, ya,
Saul tuh nggak pernah loh membunuh orang untuk mengambil istrinya, tapi Daud melakukan. Coba saudara lihat, track record Daud itu sebetulnya sangat buruk. Tapi kenapa Daud itu dikatakan a man after God's heart, seorang yang ada di dalam hati Tuhan. Sehingga firman Allah berkata bahwa Daud adalah biji mataku, kekasihku. Orang yang ada di dalam hati Tuhan. Rahasianya apa saudara? Rahasianya adalah karena Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu dalam Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Ya, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Bayangkan 7 kali dalam sehari dia muji-muji Tuhan. Saya mau tanya hari ini, saudara setiap hari berapa kali muji-muji, menyembah Tuhan? Hah? Nggak ikat Pak? Berapa kali saudara memuji Tuhan? Daud berkata 7 kali dalam sehari, aku memuji-muji Engkau Tuhan. Oleh karena itulah kenapa saudara, sekalipun Daud banyak kesalahan, sekalipun Daud itu banyak dosa, tapi dikatakan Daud adalah a man after God's heart, seorang yang ada di dalam hati Tuhan. Nah hari ini saya ingin mengajak kita saudara melihat satu pujian dari Daud yang memberitahu kita itu sebuah rahasia besar tentang pujian saudara penyembahan. Yuk kita baca Mazmur 108 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Nyanyian Mazmur Daud. Jadi Daud yang menulis ya. Perhatikan kedua, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Hari ini saya mau bicara 3 kunci penting saudara. Bagaimana pujian penyembahan kita ini menggetarkan hati Tuhan, menggoncangkan kerajaan sorga. Dan saya sadar bahwa pujian penyembahan saudara nggak cukup ya, bukan sekedar lagu, bukan sekedar lagu lambat beberapa menit, bukan itu. Mari kita akan lihat saudara, yang pertama adalah pujian penyembahan harus lahir dari hati yang siap. Oleh karena itu Daud berkata demikian, nyanyian Mazmur Daud ayat pertama saudara dikatakan sampai ketiga ya, nyanyian Mazmur Daud, hatiku siap ya ah, siap ya ah, yang dipersiapkan apa? Hati. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Jadi begini saudara, memuji dan menyembah Tuhan itu harus lahir dari hati. Hati kita yang mengasihi Tuhan, hati kita yang rindu untuk bersekutu dengan Dia saudara. Kenapa saudara? Karena saya mau katakan, apa artinya perkataan kita yang panjang lebar nggak keluar dari hati? Bagi Tuhan hanya celotehan anak kecil. Ini orang ngegerumel ngomong apa sih? Kenapa saudara? Karena Tuhan fokus pada hati. Hati itulah sumber. Jadi pujian penyembahan kita harus lahir dari hati yang siap. Ya, ada banyak hal saudara, orang nggak siap menyembah Tuhan. Kenapa? Bisa saja hatinya lagi kesel, banyak kemarahan, kekecewaan. Ada tuh orang yang penuh kemarahan, kebencian tuh susah untuk nyembah Tuhan. Betul nggak? Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri saudara untuk masuk di dalam penyembahan pada Tuhan. Ya, kita harus masuk di dalam hadirat itu dengan hati yang siap gitu. Banyak orang ketika ada di dalam ibadah, di dalam pujian, mereka seringkali sudah kelelahan. Ya, penuh pikiran, penuh beban, pergi ke gereja sudah penuh beban. Apalagi tengah jalan bertengkar sama suaminya dengan istrinya saudara. Ya, sehingga yang terjadi banyak orang pergi ke gereja nggak ngalami hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Kenapa? Dia nggak persiapkan hatinya dengan baik. Sementara saudara memuji menyembah Tuhan, pikirannya kemana-mana, melayang kemana-mana saudara.
Oleh karena itulah saudaraku dengar, sebelum kita pergi beribadah kemanapun juga, lebih baik kita datang lebih awal, supaya kita duduk, diam, meneduhkan hati, pikiran kita. Dan seperti Daud berkata, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi Tuhan, aku bermazmur bagimu. Ya, nah saudara perhatikan, dalam ayat tadi dikatakan, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Maksudnya apa saudara? Daud pada waktu dia memuji Tuhan bukan dalam keadaan baik. Bayangkan loh, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Masalahnya banyak Daud, persoalannya besar. Tapi di dalam tekanan saudara, begitu banyak masalah yang dia harus alami, tapi dia bisa berkata, bangun hai jiwaku. Kalau orang bilang ya, ngikutin mood itu kita nggak bisa nyanyi. Betul nggak? Betul nggak saudara? Bayangkan, oh saudara lagi stres banyak utang, misalnya banyak utang, saya nggak bilang nggak. Misalnya ya, di sini kelihatan nggak ada orang-orang punya utang, nggak ada saudara. Ya, kita banyak pikiran saudara, waduh stres frustasi banyak, kita nggak bisa nyanyi. Kenapa? Karena kita terpengaruh dengan masalah, dengan kesulitan, dengan persoalan yang kita alami. Seharusnya kita seperti Daud, aku siap Tuhan, bangun hai jiwaku. Jangan izinkan masalah persoalan membuat engkau nggak bisa memuji dan menyembah Tuhan. Karena pujian penyembahan itu bukan bicara soal perasaan, bukan bicara soal mood. Memuji dan menyembah Tuhan itu bicara keputusan. Kalau hari ini aku Tuhan difrustasi, hidupku gagal, hidupku berantakan, aku mau tetap memuji Engkau Tuhan. Itu loh saudara, kenapa hati Tuhan gimana nggak hancur, hati ke Tuhan nggak tersentuh kepada Daud, karena di dalam kondisi yang begitu berat, dia masih tetap saudara bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Ya, Tuhan Kau luar biasa. Nah oleh karena itu hari ini dengar saudara, apapun masalahmu hari ini, tiap kita pasti punya masalah. Kita keluar dari rumah sejuta masalah menunggu kita. Tapi satu hal, kalau engkau mengalami sesuatu kunci untuk mengalami kemenangan, pujilah dan sembahlah Tuhan setiap hari. Kita butuh lebih banyak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Kenapa? Pujian penyembahan itu menyegarkan jiwa kita, menyegarkan spirit kita, roh kita. Nah ini kunci yang pertama saudara. Mari kita lanjutkan. Yang kedua adalah pujian dan penyembahan itu harus keluar dari kerinduan untuk membalas kasih Tuhan. Di dalam ayat yang keempat sampai kelima dikatakan demikian. Yuk kita baca ya, 2, 3. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bersyukur Tuhan kepadamu. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Perhatikan ayat kelima. Ayo kita baca ya, 2, 3. Sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Ini motivasi, alasan. Aku mau menyanyi, aku bermazmur sebab, ulang lagi saudara, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, katakan yuk, aku mau nyanyi, aku bermazmur sebab kasih setiamu besar. Saudaraku, banyak orang ya punya alasan untuk memuji dan menyembah Tuhan, macam-macam. Ada orang dulu, saya ini kan pegang praise and worship cukup lama saudara. Ya di gereja saya hampir 12 tahun saya pegang NDC Worship, sekarang yang namanya jadi NDC Worship, 12 tahun. Mungkin yang paling lama. Saya diminta untuk handle lagi sekarang. Meskipun banyak orang-orang, tapi saya hanya membimbing saja gitu. Udah lanjut lah, udah tua lah saudara. Harus tahu diri lah ya, tahu umur kan gitu kan. Ya jadi saya backup sekarang mereka untuk menjadi bapak rohani buat mereka yang muda-muda. Jadi gini saudara, banyak orang ketika di audisi, kenapa kamu mau jadi singer? Iya pak, saya hobi nyanyi. Wah kan itu saya ingin nyanyi di gereja. Salah nggak saudara? Nggak salah. Daripada nyanyian sendiri di kamar mandi kan mending bareng-bareng pak di gereja. Oh bagus. Ada orang, saya ingin melayani Tuhan bermain musik. Kenapa? Saya punya talenta.
bermain musik, saya ingin menyalurkan bakat saya untuk melayani Tuhan. Bagus. Tapi saya mau beritahu, tidak ada alasan yang lebih besar yang menggetarkan hati Bapa di sorga kalau kita, saudara, memuji, menyembah Dia dan melayani Dia karena kita membalas kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan saya berikan satu pernyataan yang sangat penting. Kalau saudara dalam hidupmu nggak ngalami kasih Tuhan, saudara susah menjadi penyembah yang benar. Itu dasar yang paling basic, kita nyembah Tuhan. Saudara harus mengalami Tuhan dalam hidupmu, ya, baru saudara bisa jadi penyembah yang benar, ngalami Tuhan. Saya dalam hidup saya banyak ngalami Tuhan hal-hal yang luar biasa. Saya ini sering sakit, saudara, ngalami begitu banyak persoalan dulu waktu kecil, sampai orang tua saya bingung, ini anak satu-satunya kok yang maksudnya satu saya kok sering sakit gitu. Saya pernah sakit demam berdarah dan trombositnya udah sangat rendah, mimisan, udah keluar darah dari hidung, muntah darah, saudara. Dokter udah bilang udah give up. Waktu itu saya sekitar kelas 6 SD ya, saya masih di Surabaya, dan banyak orang meninggal karena wabah demam berdarah. Dan waktu saya dibawa, saudara, ke dokter, itu udah lengket, udah langsung bintik-bintiknya keluar. Dan dokter bilang, udah bawa aja ke Karangpanjangan cepet, Surabaya kan. Tapi mama saya nanya, gimana Karangpanjangan? Iya, ini harapannya udah kecil, tapi udah nggak apa-apa. Dokter itu cukup jujur juga, saudara. Akhirnya mama saya apa yang dia lakukan? Kalau di sana juga nggak ada harapan, lebih baik bawa pulang. Mama saya berdoa, sepanjang malam dia mendoakan saya, saudara. Dan saya tidak bisa lupa bagaimana seorang ibu yang mendoakan tuh anaknya. Dan Tuhan, malam itu saya ingat muntah darah, dipindahkan ke ruangan yang lain. Ya, pagi-pagi itu dipindahkan, dan beberapa hamba Tuhan udah datang, ya, keluarga saya dihubungi untuk datang. Mereka pikir saya udah mau lewat gitu, kan udah nggak bisa bergerak, hanya mata saja, saudara. Dan apa yang terjadi? Ada banyak hamba Tuhan, pengerja dari gereja datang, mereka mulai nyanyi, memuji Tuhan. Ya Allah kuasa melakukan segala perkara. Saya didoakan, saudara. Dan saya ingat waktu itu pagi-pagi, sekitar jam 8 gitu pagi ya, saya didoakan. Saya tertidur. Dan jam 10 pagi, itu orang tua saya udah nangis. Akak saya udah nangis-nangis, terseduh-seduh. Dia pikir saya akan lewat gitu. Tapi jam 10 saya bangkit dari tempat tidur dan saya bilang, saya mau makan, lapar. Tuhan mengadakan mujizat dalam hidup saya. Dan saya nggak pernah bisa lupa hal ini, saudara. Karena saya berhutang nyawa dengan Tuhan. Oleh karena itulah, kalau hari ini saya melayani Tuhan, bukan karena apapun. Karena saya mau membalas kasih Tuhan dalam hidup saya. Amin, saudara. Saya nggak tahu hari ini, pengalaman apa yang kau alami dengan Tuhan. Bangunlah monumen kebaikan Tuhan di dalam hidup Anda. Tadi saya baru ngajar di tempat kami, sudah sepanjang hari ini saya sibuk ngajar. Saya katakan, kalau kita ngalami kebaikan Tuhan itu catat. Apa misalnya ditolong dalam bisnis, nomor 1, catat. Nomor 2 apa, Tuhan memberikan saya kendaraan yang baru tanggal sekian, catat. Jadi satu waktu ketika kau berdoa, ambil tuh daftar supaya saudara ingat berapa banyak hal-hal yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Banyak orang itu nggak pernah bisa bersyukur karena dia tidak pernah mencatat, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Bayangkan tuh Daud. Daud itu seorang yang terabaikan loh. Ya, Daud itu seorang yang terbuang sebetulnya. Sehingga saudara, kalau saudara lihat, Mas, Daud itu adalah seorang yang masih muda, paling bungsu, harus kerja di padang gurun. Padang gurun itu pekerjaan yang paling berat. Kenapa diberi yang paling muda? Ya, jadi Daud itu anak yang terabaikan, anak yang dilupakan sama orang tua. Sehingga saudara, satu hari ketika Samuel, saudara, Samuel itu datang kepada Isai, bapaknya Daud, dan berkata begini, Tuhan menyuruh aku mengurapi anakmu. Oh gitu ya. Terus kemudian singkat cerita, Isai mengeluarkan anaknya satu demi satu. Dari yang paling sulung, ya, dikeluarkan. Itu orangnya tegap gagah, saudara. Ya, seperti prajurit. Terus Tuhan bilang pada Samuel, bukan itu. Yang kedua keluarin.
Kayak kontes aja saudara. Dikeluarkan yang kedua anaknya. Tuhan bilang bukan yang itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melihat hati, manusia melihat apa? Rupa. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Gak ada yang berkenan di hati Tuhan. Semua udah keluar, anak ke-1 sampai berikutnya. Nah ini tinggal anak yang terakhir, lupa bapaknya. Sampai harus Samuel, nanti saudara baca Alkitab teliti. Samuel tuh sampai harus nanya begini, kamu masih punya anak lagi nggak? Bisa lupa loh Bang. Oh iya, saya punya anak 1 masih di padang gurun. Bayangin saudara. Oleh karena itu nggak heran, ya Daud pernah menyampaikan satu pengalamannya dalam Mazmur 27 ayat 10. Dia berkata demikian, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dari ungkapan hati Daud, sekalipun ayah dan ibuku gak memperhatikan aku, tapi Tuhan itu menyambut aku. Mereka tuh gak heran di padang gurun, dia gak mengeluh, dia gak bersungut-sungut. Ketika orang mengingat selalu kebaikan Tuhan, dia gak akan bersungut-sungut dengan keadaannya. Malah justru di padang gurun dia banyak memuji nyembah Tuhan. Dalam kesendirian dengan domba-domba pakai kecapi, dia bisa nyanyi saudara. Ya sambil nyanyi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu domba-domba jadi paduan suara semua tuh. Be, suara 1, be, suara bariton ya. Kemudian itu suara tenor saudara ya kan. Bayangkan lagi nyanyi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Be, saudara bayangin suara 1, 2, 3, 4. Paduan suaranya domba-domba itu singernya saudara. Daripadanya lah keselamatanku. Be, saudara, banyak sekali Mazmur, lagu-lagu yang digubah Daud pada waktu justru dia di dalam tekanan saudara. Saya mau beritahu satu rahasia. Banyak lagu-lagu hebat lahir dari orang-orang yang lagi frustasi. Saudara mau jadi pengarang lagu hebat? Saudara udah mengerti maksud saya. Justru Daud itu di kondisi seperti itu saudara, dia memuji Tuhan. Kenapa? Bayangkan loh, Tuhan bisa mengangkat dia dari padang gurun jadi seorang raja. Bagaimana dia tidak berkata, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Ya, Daud menyatakan begitu. Bayangkan orang yang terbuang, gak diperhatikan, diangkat Tuhan jadi seorang raja. Oleh karena itulah kenapa Daud ada di dalam hati Tuhan. Hatinya itu saudara mengasihi Tuhan. Dia mau membalas kasih Tuhan yang luar biasa. Saya akan lanjutkan yang ketiga, ya yang terakhir. Pujian dan penyembahan itu harus merupakan komitmen saudara, untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Ya, jadi pujian penyembahan kita itu adalah komitmen kita untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena pujian di rumah Tuhan, di gereja itu hanya 15 menit, 30 menit. Itu hanya latihan, ingat baik-baik. Itu hanya gladi resik. Karena pujian sesungguhnya adalah hidup kita setiap hari. Oleh karena itu Daud berkata demikian. Yuk kita baca ayat yang terakhir. Mazmur 108 ke-6, yuk kita baca. 2, 3. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jadi Daud punya kerinduan, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Itulah satu kerinduan Daud, supaya nama Tuhan ditinggikan, kemuliaannya diperdengarkan di seluruh bumi, yaitu melalui kehidupannya. Ada bagian lain yang mengatakan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ya, dia rindu nama Tuhan ditinggikan. Dialah yang berinisiatif membangun bait suci loh. Dialah yang mengkoordinir pujian penyembahan di rumah Tuhan. Dulu sebelumnya orang Israel itu kalau memuji nyembah Tuhan itu nggak terorganisir dengan baik. Jadi kalau mereka ditolong Tuhan, keluar dari laut Teberau, mereka nyanyi muji Tuhan. Di padang gurun dapat pertolongan dari Tuhan, mereka nyembah Tuhan. Daudlah orang yang pertama kali mengorganisir pujian penyembahan. Oleh karena itu dikenal dengan istilah
restorasi Pondok Daud. Kenapa nggak Pondok Samuel? Kenapa Pondok Daud? Karena Daud lah, dia rindu supaya nama Tuhan ditinggikan. Dia koordinir, dia kumpulkan pemusik, dia kumpulkan pemuji. Ya, 1 Tawarik di rumah saja. Saya nggak sempat baca, saudara nanti aja. 1 Tawarik 25 ayat 1, 7 dan 8. Di situ dia kumpulkan semua penyanyi-penyanyi pemuji yang ahli. Yang ahli, bukan cuma sekedar saudara bisa nyanyi, tapi yang ahli. Ya, dia tahu Tuhan pantas menerima bukan yang baik, tapi yang terbaik. Nggak cukup yang baik, yang terbaik. Amin, saudara. Nah, oleh karena itulah Daud. Dia rindu supaya nama Tuhan ditinggikan. Dan saya berdoa supaya setiap kali kita muji nyembah Tuhan, kita rindu nama Tuhan ditinggikan melalui hidup saya. Karena saudara dan saya membawa reputasi nama Tuhan. Penyembahanmu bukan hanya sekedar di gereja yang 15 menit, 30 menit. Penyembahanmu adalah ketika engkau sedang berdagang. Bagaimana orang bisa melihat bahwa engkau adalah orang yang memuliakan Tuhan. Ya, ada orang hebat nyanyi di gereja pujian, tapi dagangannya nggak karuan. Beras 1 kilo jadi 0,9 kilo. Ya, kain 1 meter jadi 0,9 meter. Apa artinya saudara? Jual mobil kilometernya diputer. Nggak tahu sekarang masih bisa diputer apa enggak. Ya kan? Saya mau beritahu, pujian hidup kita lebih penting. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu namanya pujian kehidupan. Oleh karena itu saya bicara sama yang di worship pernah, mereka sampai ada ide ngarang lagu kan tentang bahwa hidup kita adalah nyanyian cinta bagimu. Apakah hidup saudara itu sebuah pernyataan cinta pada Tuhan? Coba kita lihat ayat 1 Korintus 11 ya. Di sini katakan begini, kita baca ya. 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Paulus berkata, kalau aku makan, aku minum, aku melakukan segala sesuatu, aku melakukannya untuk kemuliaan Allah. Supaya nama Tuhan ditinggikan, namanya dipermuliakan. Jadi saudara jangan batasi, aku meninggikan Tuhan di gereja, nyanyi dengan mulut kita, bagus, tapi saya tadi bilang ini baru gladi resik. Sebetulnya yang real, yang nyata itu di luar. Itulah saudara pujian kehidupan kita yang sesungguhnya. Ketika kita jadi seorang suami, bagaimana kita memperlakukan istri kita, sehingga orang lain bisa melihat, oh ini keluarga ini luar biasa loh. Jangan hebat di gereja, begitu pulang saudara, aduh semua ketakutan, pembantu masuk ke kamar masing-masing, anak juga saudara tahu-tahu belajar semua, biasanya nggak pernah belajar, jadi tiba-tiba belajar. Kenapa? Takut sama bapaknya. Bapaknya kalau marah saudara, waduh, burung aja nggak berani berkicau. Anjing di rumah nggak berani nyalak tuh, saking galaknya saudara. Ikan di akuarium mati semua karena stres. Coba suruh bayangkan tuh kira-kira seperti apa itu ayah di rumah seperti itu. Jadilah seorang ayah, bapak memuliakan Allah di rumahmu. Amin. Jadilah seorang istri yang memuliakan Tuhan. Jangan hebat nyanyi di gereja, waduh hebat tuh nyanyiannya luar biasa. Di rumah saudara, kalau ngomong ya nggak pernah berhenti-henti. Saya pernah baca satu artikel, ada seorang bapak sampai tidur di atas pohon kelapa, nggak tahan dengar istrinya cerewet saudara. Serius, ini di Malaysia. Dia bilang alasannya, saya nggak tahan dengan istri saya. Kalau istri itu cerewet, itu frekuensi, high frekuensi. Ingat ya, wanita itu harus sadar ya. Anda tuh ngomong itu frekuensinya tinggi ya. High frekuensi, karena memang wanita di mana-mana begitu high frekuensi. Jadi kalau ngomong itu sudah tahu itu mengganggu pendengaran. Kita harus sadar. Nah, oleh karena itulah saudara, belajar jadi seorang wanita, seorang istri yang jangan cerewet. Jadilah lemah lembut. Amin. Seorang istri yang lemah lembut. Itulah saudara yang memuliakan Tuhan, sehingga orang bisa lihat, oh luar biasa. Perhiasanmu sebagai wanita yang Paulus katakan itu bukanlah rambut yang berkepang-kepang, bukanlah perhiasan
Tapi perhiasanmu sebagai seorang wanita adalah kelemah lembutan. Coba bilang lemah lembut. Amin. Ya, belajar lemah lembut. Saya yakin suamimu akan banyak berubah. Ya. Jangan tiap hari begitu datang langsung, gimana sih Pak? Bapak baru pulang jam segini sih. Kemana-mana aja. Kalau ngomong langsung nggak berhenti-berhenti, saudara. Padahal orang kan lagi capek pulang. Ya, coba saudara, jangan ngomong terus gitu. Nah, belajar saudara. Jadi inilah pujian kehidupan dalam bisnis, dalam kehidupan kita. Mari, biar nama Tuhan dipermuliakan. Saya mau tutup pernyataan dari Martin Luther, saudara. Dia menulis dalam Katekismus Besar Westminster. Di situ dia berkata demikian. Tujuan hidup manusia sesungguhnya adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan untuk selama-lamanya. Saya ulang lagi, kita ngomong sama-sama ya. Pemain musik bisa bantu saya maju ke depan. Martin Luther mengatakan begini. Tujuan hidup manusia, yuk kita katakan sama-sama. Tujuan hidup manusia sesungguhnya adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Jadi saudara diciptakan Tuhan bukan untuk jadi orang sukses, orang berhasil. Dunia ini telah mendefinisikan tujuan hidup kita dengan cara yang salah. Tuhan menciptakan saudara sejak dari awal agar kita memuliakan Tuhan. Ya, kalau saudara jadi sukses itu alat supaya saudara lebih memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan bawa saudara. Kalau saudara memuliakan Allah, Tuhan percayakan engkau di tempat-tempat yang tinggi. Tapi Martin Luther berkata, bukan cuma memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan. Apakah saudara menikmati Tuhan apa enggak sih? Saya beberapa tahun yang lalu, satu waktu ketika saya menyembah Tuhan, saudara, Tuhan menjamah hati saya. Dan Tuhan bilang, sebetulnya apa yang membuat kamu bersuka sih setiap hari? Apakah mobil yang kamu punya? Apakah pelayanan yang kamu bangun? Lalu Tuhan menegur saya dalam hati. Dan saya baca satu ayat Mazmur 90 ayat 14. Ini dari sini saya ngarang satu lagu, saudara. Lagu ini berkata, Engkaulah Tuhan kesukaanku. Biar kesukaan dalam hidup kita bukan ketika saudara dapat keuntungan yang besar, bukan ketika namamu disebut orang lain, engkau famous. Apa artinya, saudara? Kesukaan kita yang terbesar adalah karena Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Itu yang dimaksud dengan keintiman. Kita intim dengan Tuhan ketika kita enjoy, happy. Gak ada yang lain. Datang dengan hati saudara karena kita menikmati Dia. Jangan saudara bayangkan di sorga, saudara. Apa sih kesukaan besar kita di sorga? Gak ada yang lain. Kesukaan besar kita di sorga cuma satu. Karena kita berjumpa dengan Dia, muka demi muka. Kita bertemu dengan Dia muka demi muka. Itu kesukaan kita yang paling besar dalam hidup ini. Kalau saudara nggak sampai titik kesukaanmu adalah Tuhan, saudara lebih mengerti tujuan yang sebenarnya hidup kita ini apa gitu. Ya, boleh itunya. Ini nggak ada persiapan. Tadi saya ditanya katanya bisa nyanyi katanya. Oh gitu ya, boleh saya nyanyi kalau gitu. Ya, lagunya dari Mazmur 90 ayat 14 ya. Saudara nanti bisa lihat di rumah. Kenyangkanlah aku Tuhan
dengan kasih setia, supaya aku bersorak, bersuka setiap hari, menyembah padamu. Itulah kerinduan hatiku, sujud menyembahmu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau Tuhan kesukaanku. Kenyangkanlah aku Tuhan dengan kasih setia, supaya aku bersorak, bersuka setiap hari. Mendekat padamu, itulah kerinduan hatiku, sujud menyembahmu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau Tuhan kesukaanku. Mari bersama-sama kita katakan, kenyangkanlah aku Tuhan dengan kasih setia, dengan kasih setia, supaya aku bersorak, supaya aku bersorak, bersuka setiap hari, bersuka setiap hari. Oh, mendekat, mendekat padamu, itulah kerinduanku, itulah kerinduan hatiku, sujud menyembahmu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau Tuhan kesukaanku. Mendekat padamu, itulah kerinduan hatiku, sujud menyembahmu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau Tuhan kesukaanku. Haleluya, haleluya. Urama shikala la ya shedarararara, iralama ya shehenaralawa ya shenakarararama ya shalala. Oh Jesus, Engkaulah kesukaanku Tuhan, Engkaulah sukacitaku Tuhan. Lalukan mataku dari hal-hal yang hampa Tuhan,
Lalukan pikiranku dari hal yang sia-sia Tuhan. Biar Engkaulah satu-satunya menjadi sumber kesukaanku Tuhan, kegiranganku Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh syukur. Hiralamaya shehena lawarawas. Oh Jesus. Jamah kami sekali lagi Tuhan. Penuhi hati kami dengan roh-Mu Tuhan. Baharui hati kami, baharui batin kami Tuhan. Haleluya. Oh syukur. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh syukur. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama saudara. Bebaskan hati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bebaskan hati dan rohmu menyembah Tuhan malam hari ini. Izinkan Dia menjamah kau sekali lagi malam hari ini. Oh haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua baik Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula tetap hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. rencana-Mu yang indah. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik perbuat di dalam hidupku. Baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku
terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus yang terutama. yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. naikkan dengan hati kita lagi lagu kita. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. One more sing, katakan Jesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, panggil namanya. Yesus, Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan hari ini, karena kuk yang ada padamu telah diangkat Tuhan hari ini. Dan terima anugerah Tuhan, terima kelepasan dari Tuhan di dalam nama Yesus.
Kami Tuhan diberkati oleh Engkau Tuhan. Seperti daun Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyaring Engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan Engkau kasih, damai sejahtera. Shalom Tuhan turun buat hidupmu. Yang terbaik kami terima dari Allah Bapa, cintanya yang besar dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, pendampingan Roh Kudus yang manis selalu ada bersama dengan kami sampai selama-lamanya. Apa yang tak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Tuhan berkati kita. Haleluya. Amin.